Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual, terutama pada perempuan, remaja, bahkan anak-anak. Contoh kasus yang terbaru saat ini yaitu kasus seorang guru pesantren yang memperkosa santriwatinya, bahkan beberapa sampai hamil dan sudah melahirkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mencatat sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Ali Hasan mengatakan data tersebut berdasarkan hasil pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simponi PPA. Ali menuturkan korban yang mengalami kekerasan seksual bisa juga mengalami kekerasan fisik dan menderita secara psikis. Sedangkan saat ini belum ada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang diatur secara komprehensif. Oleh karena itu, ia menilai rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan atau RUU PKS perlu segera disahkan. Kekerasan seksual itu, kekerasan seksual yaitu perlakuan seksual secara fisik tanpa persetujuan dari orang lain atau ketika orang lain sedang dalam keadaan tidak dapat memberikan persetujuan. Kekerasan seksual mencakup penyerangan secara seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, dan stalking atau menguntit atau mengikuti seseorang secara diam-diam. Kekerasan seksual memberikan dampak pada korban kekerasan seksual. Yuk simak apa saja dampak kekerasan seksual bagi korban. Dampak yang pertama yaitu dampak psikis. Setiap penyintas kekerasan seksual pasti merasakan dampak psikiatrik dari perlakuan yang diterimanya. Berikut beberapa hal yang kerap dialami oleh korban kekerasan seksual. 1. Mudah gelisah. Korban terlihat mudah gelisah karena ia merasa melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut bukan murni kesalahannya. 2. Mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan gangguan panik. Korban akan merasakan hal seperti ini karena ia takut semua orang pasti akan mengucilkannya dan menyalahkannya. 3. Muncul gejala gangguan stres pasca trauma. Korban mengalami gangguan stres pasca trauma karena ia masih terbayang-bayang apa yang telah menimpanya saat ini. 4. Mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi buruk. Korban mengalami hal ini karena ia merasa sangat ketakutan sampai rasa takut itu terbawa saat akan tidur hingga saat tertidur. Yang kelima, menyakiti diri sendiri dan muncul dorongan untuk mengakhiri hidup. Hal ini terjadi karena korban sangat tertekan akan apa yang dialaminya hingga ia tidak dapat berpikir secara positif. Dampak yang kedua yaitu dampak fisik. Dari dampak psikis yang ada, tak jarang terjadi serangkaian komplikasi yang mempengaruhi kesehatan fisik. Beberapa di antaranya yaitu muncul nyeri kronis bahkan sampai luka. Ini terjadi pada bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Selanjutnya, kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini bisa saja terjadi apabila pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban tanpa menggunakan alat kontrasepsi terlebih dahulu. Selanjutnya, infeksi atau pendarahan pada vagina atau anus. Hal ini terjadi karena paksaan dari pelaku terhadap korban yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Dan yang selanjutnya, terkena penyakit menular seksual atau PMS seperti klamida, herpes, hepatitis, dan HIV. Hal ini bisa saja terjadi karena pelaku melakukan perbuatan tak senonoh tersebut terhadap lebih dari satu korban saja. Ketiga yaitu dampak sosial. Tak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan
sosial, korban kekerasan seksual juga akan merasakan 1. Sulit percaya orang lain. Setelah apa yang telah ia alami, ia akan merasa sulit untuk percaya orang lain walaupun hal sepele seperti berkenalan dan bertukar akun sosmed pada orang lain. 2. Sering mengisolasi diri. Korban merasa bahwa orang-orang di sekitar dan lingkungannya sudah tidak aman lagi baginya, sehingga ia lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Yang ketiga, enggan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat. Ini terjadi karena korban merasa sudah tidak ada lagi orang yang dapat ia percaya setelah apa yang menimpa padanya. Stop kekerasan seksual. Ayo sayangi dan lindungi orang-orang di sekitar kita.